Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang dasar listrik dan elektronika. Nah, materi kita hari ini masuk ke bab 3, yaitu mengenai rangkaian arus listrik searah. Nah, sebuah elemen pasif merupakan elemen yang tidak dapat menghasilkan energi listrik. Ingat, elemen pasif diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu elemen yang hanya dapat melakukan penyerapan dan elemen yang dapat menyimpan sebuah energi. Dan satu, mengenal elemen pasif sebuah rangkaian listrik. Elemen atau komponen listrik yang dibicarakan adalah elemen listrik dua terminal yang terdiri atas sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, berbicara mengenai rangkaian listrik, kita tidak dilepaskan dari pengertian rangkaian itu sendiri, di mana rangkaian listrik adalah interkoneksi dari sebuah elemen atau komponen penyusun ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Dengan kata lain, hanya dengan satu lintasan tertutup, jika kita dapat menganalisis suatu rangkaian. Yang dimaksud dengan satu lintasan tertutup adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai gambar 31. A. Memperlihatkan simbol elemen aktif, catu daya atau sumber tegangan arus bolak-balik atau AC. Dan gambar 31B, 31C memperlihatkan simbol sumber tegangan searah atau DC. Perhatikan gambarnya. Masuk kita ke simbol elemen pasif. Nah, yang A yaitu resistor, dan B induktor, dan C kapasitor. Yang A simbol dari resistor, dan B simbol dari induktor, dan C simbol dari kapasitor. Masuk kita ke sifat elemen pasif pada rangkaian arus searah. Nah, ada yang namanya resistor dan resistansi. Ini dia, penghantar yang sangat jelek disebut sebagai resistor atau resistan, atau tahanan atau penghambat. Resistor tidak memiliki elektron bebas atau sangat sedikit elektron bebas pada atomnya. Jadi, sangat sulit bagi elektron bebas tersebut bergerak melewati atom lainnya. Resistor atau tahanan adalah bahan listrik yang mempunyai daya hantar listrik rendah atau mempunyai resistansi tinggi. Karena nilai resistansinya tinggi, maka resistor sering digunakan sebagai pembatas arus listrik. Nah, bahan listrik yang sering digunakan sebagai resistor adalah arang atau karbon dan nikrom. Dalam prakteknya, untuk keperluan mengontrol arus listrik digunakan resistor-resistor praktis yang didesain dalam berbagai harga. Satuan praktis dari resistor adalah ohm. Ingat ya, resistor satuannya ohm. Nah, resistansi listrik diukur satuan ohm, di mana satuan ohm dinyatakan jumlah resistan suatu rangkaian. Nah, kita lihat simbol yang digunakan untuk menyatukan satuan ohm adalah gambarnya.
Nah, nilai resistan listrik pada suatu konduktor tergantung pada 4 aspek, yaitu bahan yang digunakan, diameter atau ukuran konduktor, panjang konduktor, dan suhu konduktor. Besar nilai resistansi suatu bahan konduktor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, lihat, di mana R resistansi konduktor diukur dalam satuan ohm, Rho atau resistansi bahan dalam satuan ohm, panjang konduktor diukur dalam satuan meter, dan A luas penampang kawat penghantar dalam satuan milimeter kubik. Nah, induktor dan induktansi. Induktor adalah sebuah elemen pasif rangkaian yang dapat menyimpan energi. Induktor berbentuk sebuah lilitan yang terbuat dari bahan konduktor atau tembaga, yang lilitannya pada suatu bahan ferromagnetik, contoh belitan, transformator, belitan motor, dan alat-alat yang serupa. Nah, ini sebuah induktor atau reaktor adalah sebuah komponen elektronika pasif. Ingat, pasif atau kebanyakan berbentuk torus yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Oke, kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya atau L yang diukur dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang membentuk menjadi kumparan. Sebuah lilitan bantu membuat medan magnet, dan di dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Oke, kita lanjut. Peralihan rangkaian transien pada arus searah, yaitu merupakan sebuah kondisi perubahan dari tegangan 0 hingga ke tegangan stasioner atau maksimal. Contohnya di bidang peralatan, yaitu sebuah solder yang telah panas hingga dapat melelehkan suatu timah. Dan ini dia, masuk kita ke rangkaian RC, yaitu merupakan rangkaian elektronika yang tersusun atas komponen resistor atau R dan kapasitor atau C. Oke, masuk kita ke tugas. Seperti biasa, dikumpul di hari Sabtu, tuliskan dan jelaskan yang termasuk komponen pasif. Nah, tadi ada 3 komponen pasif. Apa-apa aja harus ingat. Ini kalian kerjakan dan dikumpul di hari Sabtu. Seperti biasa di kertas double folio. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.